sama gue Rafael Wancana Andromeda, dan ya balik lagi sama gue di news gitu cuy ya. Jadi kali ini ya seperti biasa gue record tanggal 12 gitu ya. Jadi bakal ada kabar anime gitu ya di minggu ini gitu cuy. Ada ya 3 seperti biasa ya, ada sekitar ya 3 sampai 4 lah ya, 4 ya, ada 4 ya. Sekarang sendiri ada 4, ada dari ada Fureta, ada Isekai Oji-san, ada dari Bleach ya. Ini udah yang keluar PV keduanya ya kan, dan PV satunya udah nggak usah, entah mengapa udah nggak bisa dibuka lagi gitu ya, dan gue cuma nunggu PV ke satu gitu ya. Terus ada dari ini Isekai Quartet gitu ya. Mungkin kita mulai dulu dari Bleach gitu ya. Bleach ya kan, itu keluar lagi gitu ya, apa nama tuh seriesnya ya dari Bleach ya kan, yang judulnya adalah Seinen Keisen Hen ya, atau bahasa Inggrisnya Thousand Year Blood War ya. Yang kalian tahu sendiri, si Ichigo-nya itu udah emang dari sebelumnya tuh emang udah kuat banget gitu ya, udah kuat lah ya. Nah, di sini ada outnya ya, split workout. Nah, ini ada apa namanya tuh bakal dibagi part-part ya, sini bahasa Indonesianya ya. Emang si Bleach ini udah terkenal gitu ya, dan sekarang itu keluar PV keduanya, dan yang ngegarap adalah studio Period ya. Nah, setahu gue ini sering banyak denger nih ya, studio Period deh. Gue sering nonton juga nih. Ada Naruto gitu ya, Bleach, Naruto gitu ya, Boruto. Nah, ini yang gue tahu tuh yang terkenal itu Boruto segala macam ya, karena emang baru keluar gitu ya. Ya belum baru keluar lah ya, udah episodenya tuh masih jalan sampai sekarang gitu ya. Jadi emang si Studio PLT emang udah terkenal gitu ya, udah banyak lah ya anime garap-garapannya dia, dan banyak kan tuh emang model-model kayak Bleach gitu ya, actionnya ya, dari Tokyo Ghoul ya kayak gitu ya kan, dan Naruto juga. Jadi emang banyak kan juga garapannya tuh actionnya tuh action hand to hand combat, ada hand to hand combatnya, ada ya Naruto ada hand to hand combatnya gitu ya, apa namanya tuh taijutsu gitu ya, sama melee gitu ya, pertarungan jarak dekat dengan senjata gitu ya. Dan kalau lihat dari PV-nya, karena emang dari apa namanya tuh udah lama banget gitu ya dari Bleach ini gitu ya, pasti bakal ada banyak banget apa namanya tuh upgrade dari segi grafiknya gitu ya. Gue nggak ngikutin Bleach ya kan sama sekali ya kan, gue nggak ngikutin Bleach sama sekali, cuman dulu doang ya kan. Itu dulu aja di waktu kecil itu udah lama banget gitu ya, dan ya udah keluar lagi nih akhirnya ya. Ini sih seriesnya sih, ini bukan movie-nya. Biasa kan movie gitu ya, dan gue kira emang udah tamat gitu ya, dan cuma keluar movie ya. Ternyata keluar lagi ini seriesnya mungkin lah ya, dan source-nya dari manga gitu ya, dan kita mungkin sambil play ini, gue taruh di deskripsi ya, sambil play ininya PV keduanya. Dan emang kelihatan di sini Jepang gitu ya, Jepang belum modern masa depan lah ya, masih di zaman yang sama itu sama kita gitu ya teknologinya. Dan emang kelihatan ada memang beberapa makhluk spiritual yang khas dari Blade gitu ya. Blade sih, dari Bleach ya. Nah, dan muncul Bleach si Ichigo sama teman-temannya. Nah, ini gue masih ingat nih ya, tapi gue udah lupa ceritanya ya. Itu udah lama banget itu ya nonton Bleach. Terakhir kecil ada di TV ya, terakhir kali gue nonton itu ada di TV yang sampai ngulang beberapa kali gitu ya. Emang TV emang begitu gitu ya, kalau di TV ngulang beberapa kali gitu ya. Sama kayak Naruto juga dulu kalau tampil di TV sampai ngulang beberapa kali gitu ya, yang ngulang dari sampai Shippuden, sampai nyelamatin Gaara, habis itu diulang dari kecil lagi gitu ya. Sama kayak Bleach itu dulu juga begitu gitu ya.
Nah gue ngangetin lagi dari sini, gue inget ya karakter OG dari Bleach. Dan gue juga sering, nggak sering sih ya, kadang-kadang tuh suka ngelihat AMV dari Bleach-nya itu sendiri, dan kebanyakan emang keren-keren gitu ya. Dan itu grafik-grafik yang anime yang dulu lama lah ya, nggak sekarang. Dan sekarang baru ini keluar dengan grafik yang sekarang. Dan ini ada karakter OG yang gue kenal, yang dari lama. Ini yang tangannya hitam ya, yang kayak tangannya kayak kayak beda dari yang lain lah, dari tangan satunya itu. Kalau di kalau di Marvel itu mirip kayak temennya si Captain America gitu ya, yang tangan besi gitu cuy. Nah sini ada yang ini panah, ini yang panah, dan satunya ini yang itu temennya Ichigo ini loh, yang di waktu ngelawan itu pasti ini ngelawan si ini, gue lupa sumpah gue lupa namanya. Nah ini sama temennya si yang cewek itu gitu ya. Ini kenapa nggak pas gitu loh, waduh. Nah sama temen yang ini lama juga ya kan. Nah ini keluar di PV-nya tuh OG, karakter OG yang tahu ya, dengan monster yang menurut gue salah satu yang krusial ya di anime Bleach ini, yaitu monsternya ya, wujud dari monsternya, villain-villainnya yang dari dulu juga emang salah satu titik krusial dari apa namanya tuh anime model Bleach ini ya. Kalau menurut gua nih, kayak perubahan si Ichigo dulu waktu belum bisa ngendaliin, baru model-model kayak Naruto, di dalam sesuatu tubuhnya ada sesuatu bla bla gitu ya. Yang dulu itu formula itu tuh seru banget buat diikutin dan keren gitu. Dan sekarang terakhir kali gue tahu dari MV-nya Ichigo udah masuk ke yang bisa kayak ngendaliin segala macam, udah lebih kuat gitu ya. Dan sekarang emang krusial adalah monster-monster ini, dan kata emang monster-monsternya itu adalah monster-monster yang emang mengerikan gitu ya. Dari salah satu yang dia genrenya kan emang kayak supernatural gitu ya. Dan salah satu titik krusialnya adalah monsternya yang harus tampil mengerikan ya, mengerikan, terus kayak sadis, terus ada unsur apa namanya tuh, wajahnya tuh kayak sedikit ada gore-gorenya atau buas-buasnya gitu ya, menggambarkan kayak buas-buasnya, kejam-kejamnya gitu ya dari monster-monsternya ini gitu ya. Memang krusialnya itu, dan ini dapat di Bleach ini di PV keduanya. Ini menurut gue nih udah cukup mengerikan dengan tiba-tiba nampil di belakangnya dengan ada sedikit gelap dan matanya keluar merah gitu. Menurut gue udah cukup dapat mengerikan. Anda yang dari sini emang si Ichigo masih tetap dengan sifat yang dulu gitu ya. Dan ada beberapa karakter yang gak gue tahu ya. Ini gue nggak tahu. Ini bukan karakter lama ya mungkin ya. Dan Ichigo juga emang nih tampilan waktu nih dulu gitu ya, masih belum ada dia update sama sekali nih ya. Kurosaki Ichigo, kurang lebih gue teman-temannya Ichigo, gue inget dan emang dari dulu juga keluar nih ya dulu nih. Gue lupa tapi namanya siapa. Nah ini gue nggak tahu nih, yang digendong Ichigo gue nggak tahu siapa cowok. Oh shit, keren sih. Itu kayak gue lupa tuh, kayaknya sih dulu juga muncul sih. Dan emang kelihatan dengan Ichigo kan, dengan Bleach yang formula yang emang kayak biasa, kayak gue dulu juga nonton dan bakal emang keren banget. Dan Bleach emang udah tidak perlu dilakukan lagi gitu ya kalau menurut gue dari seri-serisnya ya. Cukup seru lah ya. Jadi dari gambar karakternya sih dapat sih ya, keren. Nah ini udah ada ini ya tuh, baru tuh ya, beda tuh cuy. Nah itu yang gue tunggu itu adalah dari Bleach itu adalah bangkainya cuy ya, yang kata-kata
yang selalu gue tunggu-tunggu dari Bleach, yaitu Bankai gitu ya. Kalau udah Bankai itu udah pasti formnya sudah berubah cuy ya. Bleach mengatakan Bankai, enemy itu auto ketar-ketir boy. Nah ini langsung masuk uh, musiknya gitu ya. Dan emang si Bleach ini seperti biasa ya dengan karakter-karakternya yang menurut gue unik, dan pilihan-pilihannya, monster-monsternya kayak Korocho yang tadi itu cukup mengerikan, karena emang juga masukkan juga genrenya supernatural gitu ya, supernatural ya kan, dan yang harusnya yang mengerikan gitu ya, dari monster-monsternya gitu ya, dan pilihannya juga harusnya juga bisa tampil mengerikan. Dan sebelum formnya yang juga tampil dengan cukup jahat gitu ya, yang jahat terus bedes segala macam gitu ya, dan kira pas udah berubah itu muncul jadi mengerikan. Kalau menurut gue itu salah satu formula dari lama Bleach gitu, dan harusnya ya di season ini akan dimunculkan lagi gitu ya. Kalau dari PV-nya sih sama gitu ya, dan Bleach-nya dengan formula yang seperti biasa, dan sini akan keluar Bleach-nya ya, sini Jepang ya, itu 11 Oktober 2022 ya akan ada Bleach series terbarunya ya, dengan source-nya dari manga gitu ya. Nah itu dari Bleach ya, kurang lebih singkat ya, singkat padat dan jelas, karena ini series panjang dan gue udah lama nggak nonton ya, gue nggak ngikutin Bleach dulu doang, udah lama banget waktu masih di TV gitu ya, itu masih ingat aja, gue udah syukur gitu ya. Ya, dan selanjutnya dari Isekai Ojisan, ini gue belum nonton juga ya sama sekali, dari episode 1 ya, anime yang keluar di sekarang, dan itu diundur dulu ya untuk penayangan episode 8 sampai seterusnya sampai tamat, kan ada 13 episode gitu ya, karena di sini kalau kita lihat di tweetnya @isekaijisan itu adalah kami akan terus mengutamakan kesehatan dan keselamatan staf kami. Mungkin ini apa namanya tuh berkaitan dengan COVID gitu yang ada di Jepang, yang katanya lagi tinggi entahlah ya. Nah itu dari Sekeujisan ya, yang episode 8 diundur gitu ya, sayang sekali gitu ya, gue belum nonton sama sekali, gue belum nonton dari episode 7-nya. Apakah 7-nya emang dibikin gantung dan pengen nunggu episode 8-nya ya kan, untung gue belum nonton ya kalau gitu ya. Kalau mungkin gue akan nonton Isekai Ojisan ketika udah keluar semua, mungkin aja nih bakal dilanjutin itu kalau di sini 6 Oktober 2022. Jadi tanggal 6 Oktober itu baru dilanjutin episode ke-8-nya dari Isekai Ojisan, yang ada yang ada masalah tentang itulah ya, apa namanya, kesehatan gitu ya, dan mengutamakan staffnya ini dari penggarap Isekai Ojisan ya, itu sangat didukung ya, daripada animenya kelar ya, terus animenya kelar tapi orangnya kelar hidupnya ya, mending animenya ditunda dulu tapi keselamatan kehidupan dari staffnya itu nggak kelar gitu cuy ya, nggak kelar di situ gitu ya, yang penting gitu ya. Itu dari Isekai Ojisan ya, yang sabar, yang ongoingnya ya, gue belum itu ya, belum nonton Isekai Ojisan gitu ya. Jadi ya kalian yang komen, yang nonton komen di bawah episode sebelumnya gimana ya, apakah kalian nungguin banget dan gantung gitu ya, dan pengen nonton episode 8-nya, karena di episode 7-nya mah nanggung banget, bikin penasaran gitu ya, yang harus bersabar gitu cuy ya. Dan mudah-mudahan hype-nya nggak hilang dari Isekai Ojisan gitu ya, dengan kalau menurut gue Isekai Ojisan dengan grafik yang grafik ya, grafik anime yang menurut gue khas, yaitu di bagian wajahnya gitu ya, menurut gue dari penggambarannya itu adalah khas ya kan, itu gambar dari mukanya itu ya, ekspresinya segala macem bla 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 gitu ya kan, apa yang menonjol adalah mukanya boy gitu ya kan. Nah itu dari Isekai Ojisan ya. Selanjutnya ada dari Isekai Quartet gitu ya kan. Isekai Quartet ini emang agak sedikit gelap gitu. Nah ya, agak lumayan kan, ada dari Isekai Quartet gitu ya, yang movie-nya ya, gue belum nonton yang movie-nya ya, yang udah keluar tanggal 10 Juni 2022 ya, ini gue belum nonton gitu ya.
apa namanya tuh movie-nya gitu ya, dan akan apa namanya sih, runtime-nya adalah 1 jam 52 menit gitu ya. Ini gue belum nonton itunya pasti animenya sih, movie-nya yang ini keluar, dan akan keluar versi BD-nya pada tanggal 25 November. Jadi 25 November udah keluar gitu apa namanya sih, BD-nya. Kalau bayangin kayak nanya BD-nya tuh apa gitu. BD-nya tuh ada sensor-sensoran gitu yang di buka gitu, yang biasanya di versi sebelumnya, yang sebelum BD itu disensor ya kan. Terus yang di pas di Blu-ray-nya itu dibuka sensorannya, terus bisa jadi lebih bagus juga daripada yang sebelumnya gitu cuy ya. Dan ada beberapa yang lebih bagus pada yang sebelumnya gitu ya. Kalau kalian lihat itu katanya di apa sih anime Marin itu yang nonton Gojo ya, katanya di versi Blu-ray-nya akan diliatin si Gojo nonton AP gitu cuy ya. Nah ini kan kita lanjutin dari tweetnya ya. Selain booklet khusus dan versi editan kecil dari pamflet teater yang disertakan ya, digipak apa digambar oleh Minoru Kehara ya. Untuk diproduksi pertama juga disertakan manfaat khusus toko dan kampanye reservasi juga diterapkan. Jadi emang ada ya ditambahin ya 1-2 hal ya dengan Isekai Quartet ya kan. Mungkin ada yang nanya Isekai Quartet itu kenapa ada semua banyak karakter tokoh utama anime kan Isekai yang posisinya. Jadi emang Isekai Quartet ini nggak nyatu sama cerita utama dari masing-masing karakter ya. Cuman kayak ya kalau game ya DLC gitu ya, nggak ngaruh ke cerita utama gitu ya. Cuman ya seningan gitu ya. Jadi masing-masing karakter yang ceritanya itu dia nemu button ya, nemu button. Entah ada yang kalau si Ains kedudukin ya kan, kalau si si Naofumi Risa tiba-tiba jadi button keserang gitu ya. Dan ya pokoknya ada button lah ya, dan pas dipencet itu dia ke kayak dimensi yang berbeda gitu ya, dimana latarnya adalah Jepang tapi nggak ada orang, cuma ada mereka doang yang diteleport dengan sekolah gitu ya. Jadi emang batasnya batas cuma sampai situ doang gitu ya latarnya gitu ya. Dan ya ada macam-macam hal yang lucu untuk di Isekai Quartet gitu ya. Dan emang komedi banget ya animenya ya di Isekai Quartet gitu ya. Itu dari Isekai Quartet gitu ya, yang BD-nya mau keluar tanggal 25 November gitu cuy. Dan terakhir ada anime kesukaan gue yaitu dari Arif Weta gitu ya. Arif Weta akan muncul itu season 3-nya dan lagi diproduksi gitu ya. Dan dari studionya Astrid ya, seperti biasa dari season 1 sampai sekarang juga Astrid gitu ya. Dan sekarang Astrid gitu ya, Astrid ya kan. Jadi Arif Weta ya sampai go play ya, mudah-mudahan nggak copyright gitu ya. Emang Arif Weta dari dulu tuh emang tidak mengecewakan. Nah ini gurunya ya, senseinya emang dari Arif Weta emang dari dulu menurut gue dari season sebelumnya juga nggak ada yang mengecewakan gitu ya. Dan emang masih meneruskan formula ya kan, formula terus keseruan dari season sebelumnya gitu ya. Nah ini kelihatan dari season sebelumnya ya, skin baru dari Kaori gitu ya, yang Kaori terakhir kan dapat skin baru gitu ya setelah modar sama teman sekelasnya boy ya kan. The real cinta itu buta cuy ya. Dan didukung emang dari season sebelumnya emang si Hajime emang karakternya emang udah dibuild bagus banget dari season 1 gitu ya. Oh emang ini salah satu anime yang karakter utamanya tuh zero to hero kalau menurut gua gitu ya. Dari yang bukan siapa yang diremehkan dan akhirnya sampai kayak sekarang dengan karakternya yang khas gitu ya, nggak naif kalau menurut gua. Karakter yang khas dan satu tujuannya doang ya, itu pengen kembali ke dunianya bersama teman-teman partiana gitu cuy ya. Dan itu mungkin titik tamatnya ya, ketika udah balik ke Jepang gitu ya. Dan apakah masih bisa kembali ke dunia isekainya, dia bisa pindah-pindah atau gimana gitu ya. Dan Hajime ini emang udah
jadi legenda lah ya di dunia di isekainya itu, dunia isekainya itu ya. Dan alat-alat yang tidak masuk akal ya di situ gitu ya, yang dikombinasikan dengan apa sih, pengetahuan dari dunianya gitu ya di sini, dan dikombinasikan dengan sihir jadinya alat-alat yang dimiliki dari Hajime, mulai dari kepala selam, sniper anti tank gitu ya, sniper anti tank gitu ya. Kalian tahu kan di dunia nyata itu emang ada kan ya sniper anti tank, yang sniper yang bentukannya itu emang gede banget gitu ya, gede banget ya, segede orang mungkin lah ya, pokoknya gede banget itu, yang dibawa sama tentara gitu ya, dibawa itu buat nembak tank ya, jadi emang peluru tembus baja gitu ya, jadi tank aja bolong gitu ya. Dan si Hajime itu kurang lebih pakai, tapi nggak segede orang, cuman segede AWP biasa, dan ada beberapa alat yang kayak pistol segala macam, dan skill yang menurut gue yang keren banget gitu ya, kombinasikan dengan pengetahuan dari dunianya dia ya, kombinasikan dengan sihir yang ada di Isekai, dan menurut gue itu salah satu yang keren banget ya, yang gue pengen lihat ya. Selain itu orang yang dari dunia Jepangnya ke Isekai itu emang biasanya dipanggil kuat gitu ya, yang itu emang kalau dipanggil kuat segala macam itu gak ya udahlah ya, emang dipanggil kuat segala macam ya kuat udah gitu ya be aja. Tapi kalau dia mengombinasikan pengetahuannya dari dunia sebelumnya itu dikombinasikan dengan di dunia isekainya, dan jadi keren banget, jadi bedes, dan itu menurut gue salah satu hal yang baru gitu ya. Dan ya sama kayak yang anime sekarang untuk keluar Falma gitu ya kan, Apotek gitu ya kan, itu apa namanya tuh memanfaatkan banget itu pengetahuan di dunia sebelumnya. Nah kayak Kyoku gitu ya, nah kan ya keluar dari review terakhirnya ya, ketika udah keluar semua, dan sekarang lagi ngelawan Black Death gitu ya, dan ada bentar lagi kelar, dan bentar lagi kalau udah kelar akan keluar video reviewnya dari gua gitu ya. Dan ya mungkin itu aja video kali ini ya kan, udah 22 menit gua record ya kan. Ada yang mau tambahin atau ada yang salah, komen di bawah, dan sekian dari gua, goodbye, dadah.